Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmania Julianti dengan NIM 8604677744, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar UPBJJ Palembang. Di sini saya akan memenuhi tugas filsafat ilmu dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Pertama, mari kita bahas makna pilar. Berarti dasar, tiang penyangga atau fondasi utama. Jika bangunan butuh pilar agar kokoh dan tidak roboh, maka sistem pendidikan pun butuh pilar agar arah, tujuan, dan nilai yang disampaikan tetap kuat, terarah, dan tidak kehilangan jati diri. Meski zaman terus berubah, tanpa pilar yang jelas, pendidikan hanya akan menjadi proses pemindahan ilmu tanpa makna. Kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pilar utama pendidikan Indonesia dirumuskan dalam 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, artinya di depan seorang pendidik harus mampu menjadi teladan bagi dan contoh bagi peserta didiknya. Ing madya mangunkarso, artinya di tengah atau di antara peserta didik, pendidik harus mampu membangun semangat, kemauan, dan inisiatif belajar. Tut wuri handayani, artinya di belakang atau dari belakang, pendidik harus memberikan dorongan, dukungan, dan semangat agar peserta didik berkembang secara maksimal. 3 prinsip ini bukan hanya sekadar kalimat, melainkan panduan guru dalam mendidik manusia seutuhnya yang cerdas sekaligus berkarakter. Ketiga, analisis relevansi dan tantangan di era digital. Kini kita hidup di era digital, di mana informasi melimpah, pembelajaran bisa dilakukan secara daring, dan teknologi masuk ke setiap ruang kelas. Apakah prinsip Ki Hajar Dewantara masih berlaku? Jawabannya sangat relevan, bahkan semakin dibutuhkan. Mari kita analisis satu persatu. Pertama, ing ngarso sung tulodo. Tantangannya di era digital bukan lagi hanya perilaku guru saat bertatap muka, tetapi juga jejak digital dan kehadiran guru di dunia maya. Relevansi, guru tetap harus menjadi teladan, tetapi sekarang teladan itu mencakup cara menggunakan media sosial, cara berkomunikasi yang santun di kolom komentar, dan cara bijak menyaring konten. Tantangan, bagaimana cara guru mengajarkan siswa untuk tidak menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian jika di lingkungan sekitarnya orang dewasa sering melakukannya. Di sini peran teladan menjadi kunci utama literasi digital untuk pembentukan karakter. Kedua, ing madya mangunkarso. Dulu guru berdiri di tengah kelas mengatur jalannya pembelajaran. Sekarang dalam pembelajaran daring atau hybrid, jarak memisahkan kita. Relevansi. Prinsip ini mengajarkan kita bahwa teknologi hanyalah alat. Kuncinya ada pada bagaimana guru membangun semangat gairah belajar. Guru merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, meskipun lewat layar gawai. Tantangannya besarnya godaan gangguan dari luar saat belajar daring, seperti game, TikTok, maupun IG. Tugas guru semakin berat untuk berada di tengah dan menjaga fokus, serta membangun semangat siswa untuk tetap fokus dan tertuju pada materi, bukan hanya sekadar absen dan menyalakan kamera saja. Ketiga, tuturi handayani. Era digital menuntut siswa untuk kreatif, mandiri, dan mampu memecahkan masalah. Relevansi. Prinsip ini sangat pas dengan konsep pendidikan abad 21, di mana peran guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar, siswa bebas mencari informasi di mana saja. Peran guru bergeser menjadi pendamping. Guru ada di belakang memberikan dukungan, memvalidasi pengetahuan siswa, dan memotivasi siswa untuk terus berkarya dan berinovasi. Tantangan, masih banyak sistem pembelajaran yang memaksa siswa untuk mengikuti pola baku, takut salah, dan terbebani nilai. Padahal prinsip Tutwuri Handayani mengajarkan kita untuk menghargai proses dan potensi unik setiap anak. Selanjutnya, refleksi. Jika kita lihat persoalan pendidikan nasional saat ini, mulai dari rendahnya literasi digital, lunturnya karakter, kesenjangan akses, hingga ketergantungan pada teknologi, semua jawabannya sebenarnya sudah ada dalam pilar Ki Hajar Dewantara.
Teknologi akan menjadi pedang bermata dua jika tidak dipegang oleh tangan yang berkarakter. Pilar pendidikan menjadi kompas. Melalui Ingar Susung Tulodo, kita menjamin pendidikan karakter tetap hidup meski di dunia maya. Melalui Ing Madya Mangunkarso, kita memastikan bahwa teknologi digunakan untuk membangun semangat belajar, bukan mematikan kreativitas. Melalui Tuturi Handayani, kita melepaskan potensi anak didik untuk berkembang seoptimal mungkin sesuai bakatnya. Pilar pendidikan bukan peninggalan masa lalu, melainkan dasar yang kokoh yang menjabatani nilai luhur bangsa dengan kemajuan zaman. Pendidikan modern boleh berubah bentuk, alatnya boleh canggih, namun tujuannya tetap sama, menjadikan manusia yang merdeka, berilmu, dan berbudi pekerti luhur. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.